Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai harga transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudiati Pinapaujia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian harga transfer dan sasaran harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang transaksi merupakan pusat laba. Untuk organisasi yang terdesentralisasi, keluaran dari sebuah unit dipakai sebagai masukan bagi unit lain. Transaksi antar unit ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing. Transfer pricing ini didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Oleh sebab itu, di dalam suatu perusahaan terdapat dua macam divisi. Yang pertama, divisi yang menjual produk, barang, atau jasa, yaitu penjual. Yang kedua, divisi yang membeli produk, barang, atau jasa, yaitu pembeli. Sehingga dalam divisi-divisi tersebut perlu dua macam keputusan. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, yaitu keputusan menetapkan membeli barang dari luar perusahaan atau eksternal atau membeli dari dalam perusahaan atau internal. Yang kedua, keputusan penetapan penentuan besarnya harga transfer. Harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga sepakatannya karena melibatkan dua unit, yaitu unit penjual dan unit pembeli. Dan harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting. Sasaran penentuan harga transfer. Jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan ini. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Maksudnya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari setiap unit usaha. Yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Risma Safitri dengan NPM 183402199. Di sini saya akan membahas mengenai metode-metode harga transfer. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga transfer. Tentunya dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan menentukan harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, harga transfer dalam praktiknya harus terus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar,
Tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan antar divisi tersedia di pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan harga biaya. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer, metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. Yang ketiga, harga transfer negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode market price, di mana harga transfer berdasarkan harga pasar merupakan harga transfer pada situasi yang ideal. Penetapan berdasarkan harga transfer harga pasar dan metode ini yang paling disukai. Jika menggunakan metode harga pasar, harga transfer dihitung dengan menggunakan metode harga pasar minus, yaitu harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan potongan volume dan berbagai biaya yang dapat dihindari oleh divisi penjual untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli. Sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Keunggulannya adalah harga transfernya cukup objektif dan kelemahannya adalah harga pasar produk atau jasa tertentu tidak selalu tersedia. Yang kedua, metode harga pokok. Harga transfer berdasarkan biaya atau harga pokok ditentukan berdasarkan biaya ditambah dengan laba. Dasar biaya yang digunakan adalah biaya standar seperti biaya aktual produksi ditambah dengan insentif tertentu untuk menentukan biaya yang akan dijadikan standar. Metode harga pokok adalah metode yang digunakan apabila harga kompetitif tidak tersedia. Di dalam akuntansi biaya yang konvensional, komponen-komponen harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Konsep harga pokok tersebut tidak selalu relevan dengan kebutuhan manajemen. Oleh karena itu, timbul konsep lain yang tidak memperhitungkan semua biaya produksi sebagai komponen harga produk-produk. Jadi, di dalam biaya akuntansi, di mana perusahaan industri sebagai modal utamanya, terdapat dua metode perhitungan harga pokok yaitu full costing dan variable costing. Perbedaan pokok di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang bersifat tetap. Adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap ini akan mempunyai pengaruh terhadap perhitungan harga produk dan penyajian laporan laba rugi. Dan yang terakhir ada metode negosiasi price, di mana penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu arbitrasinya. Di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Jika kantor pusat mengendalikan penentuan harga, maka kemampuan manajemen lini untuk memperbaiki profitabilitasnya akan semakin berkurang. Keterbatasannya adalah mengurangi otonomi unit-unit tersebut. Harga yang digunakan pada metode negosiasi dapat berupa: yang pertama ada harga pasar yang diterbitkan, yang kedua harga pasar ditentukan oleh penawaran harga terendah mungkin akan memenangkan usaha tersebut, yang ketiga pusat laba produksi yang menjual barang yang sama di pasar bebas
meniru harga kompetitif yang berada di luar. Dan yang terakhir, pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar atau pasar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Diana Agustina dengan NPM 183402015. Baik, materi selanjutnya mengenai penentuan harga jasa dari unit staff. Poin pertama mengenai pengendalian atas jumlah jasa. Manajer unit usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan jasa-jasa unit usaha. Namun, ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Unit usaha harus menggunakan staf korporat untuk jasa-jasa seperti teknologi, informasi, riset, dan pengembangan. Terdapat 3 teori mengenai jasa-jasa seperti ini. Teori yang pertama menyatakan suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Teori yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar ditambah juga dengan biaya tetap yang sering disebut dengan biaya penuh atau full cost. Sedangkan teori yang ketiga menyarankan harga yang sama dengan harga pasar. Poin yang kedua yaitu pilihan penggunaan jasa. Dalam beberapa kasus, pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit-unit bisnis ini dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang administrasi transfer. Administrasi harga transfer ini terjadi dalam 2 hal. Yang pertama negosiasi dan yang kedua adalah arbitrase. Yang pertama negosiasi, yaitu ketika unit-unit perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain, namun dalam penentuan harganya perusahaan tersebut ingin melakukan dengan cara negosiasi, maka unit tersebut akan melakukan negosiasi dengan peraturan yang disediakan oleh perusahaan pusat. Jadi perusahaan pusat ini memberikan keleluasan kepada unit-unit kecilnya untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan lain, namun harus tetap dengan aturan yang diberlakukan oleh perusahaan pusat tersebut. Namun jika negosiasi tidak berjalan atau tidak ditemukan harga yang cocok, maka unit tersebut akan melakukannya dengan harga transfer menggunakan teknik arbitrase. Jika masuk ke dalam arbitrase, maka penentuan harga transfer tersebut bersifat formal, yaitu dengan bantuan hukum. Dalam arbitrase ini akan diundang penengah atau arbitor yang akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, dan kadang pula dengan bantuan staf kantor yang lain. Dalam arbitrase ini terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik penentuan harga tersebut, yaitu yang pertama memaksa, membujuk, dan menawarkan serta menyelesaikan masalah. Namun dalam praktiknya penentuan harga transfer ini dilakukan dengan 2 alasan. Yang pertama, maksudnya dengan 1 alasan, yaitu pertama karena produk ini dilakukan dengan 2 alasan. Yang pertama alasannya adalah produk tersebut masuk kelas 1. Jika produk tersebut masuk kelas 1, maka produk tersebut adalah produk yang bersifat
bahan pokok yang menjadi bahan utama dari produk tersebut. Maka produk tersebut biasanya tidak dilakukan dengan membeli dari perusahaan lain, tapi membuatnya sendiri. Dan harga tersebut biasanya dilakukan dengan harga transfer jika pada praktiknya harus membeli dari perusahaan lain. Dan yang kedua adalah produk kelas 2, yang mana ini adalah produk bahan baku yang pelengkap dari produk utama. Biasanya ini dibeli dari perusahaan lain dengan cara bernegosiasi. Baik, agar kita lebih mudah memahami materi mengenai harga transfer ini, saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapannya. Misalkan dalam satu perusahaan terdapat dua divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi penggilingan kopi, yang dimana divisi ini menghasilkan produk kopi serbuk dengan kapasitas 1000 kg dengan harga pokok per unitnya itu 75.000 per kilo dan biaya variabel per unitnya itu 50.000 per kilo. Sedangkan divisi yang kedua yaitu divisi kafe, di mana divisi ini menjual produk makanan atau minuman yang sudah jadi. Nah, minuman ini di dalamnya terdapat minuman kopi juga. Harga pokok kopi seduh di luar harga beli kopi giling yaitu 22.000 per gelas. Dengan 1 kilo kopi gilingnya itu bisa menghasilkan 20 gelas. Harga jualnya itu 7.000 per gelas untuk kebutuhan kopi giling 50 kg per tahunnya atau 1.000 gelas. Nah, di sini biasanya untuk divisi penggilingan kopi akan menjual produknya ke pasar dengan harga 100.000, sedangkan divisi KP membeli ke pasar dengan harga beli kopi 90.000. Apabila divisi penggilingan kopi menjual produknya ke divisi kafe atau divisi KP membeli produknya dari divisi penggilingan kopi, keterlibatan antara dua divisi tersebut disebut dengan harga transfer, atau harga transfer juga disebut dengan harga yang terdapat keterkaitan antara dua divisi di perusahaan secara internal. Nah, kita misalkan kembali apabila harga transfernya itu 90.000, maka penjualan yang didapat oleh divisi kopi yaitu 50 dikali 90.000 hasilnya 4.500.000, sedangkan untuk biaya variabelnya 50 dikali 50.000 hasilnya 2.500.000, dan laba kontribusi yang didapat oleh divisi penggilingan kopi yaitu 2 juta. Sedangkan untuk divisi kafe harga jualnya itu 7.000 dikali 1.000 gelas yaitu 7 juta, sedangkan untuk biaya variabelnya itu harga transfernya 90.000 dibagi 2 menjadi 4.500 ditambah dengan 2.000 harga di luar kopi giling menjadi 6.500. Jadi 1.000 dikali 6.500 itu 6.500.000. Maka laba kontribusi yang didapat oleh divisi KP yaitu 500.000. Untuk total penjualan keseluruhan yaitu 11.500.000, biaya variabelnya 9 juta, dan laba kontribusi yang didapat oleh perusahaan keseluruhan yaitu 2.500.000. Nah, untuk harga transfer ini disebut juga dengan harga transfer maksimum. Karena divisi KP belum mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka bisa saja di antara kedua divisi tersebut saling tawar-menawar, dan kita akan memisalkan kembali apabila harga yang disetujui kedua belah pihak yaitu 70.000. Untuk total penjualan keseluruhan yaitu 10.500.000, untuk biaya variabelnya 8 juta, dan laba kontribusi yang didapat perusahaan secara keseluruhan yaitu 2.500.000. Nah, penentuan harga transfer ini disebut dengan harga transfer negosiasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.